Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya dari kelas 3B Prodi PAI dan saya adalah mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi memberlakukan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional sejak Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Ketetapan itu tertuang dalam Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lantas apa perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ini melansir laman Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau bisa kita sebut BBPMP Jawa Tengah. Terdapat 5 faktor yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Yang pertama, yaitu kerangka dasar. Jadi dalam kurikulum 2013 dirancang dengan landasan utama sebagai tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sementara kurikulum Merdeka dirancang sebagai landasan utama bagi sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013 memiliki kompetensi dasar berupa lingkup dan susunan yang diklasifikasikan pada 4 kompetensi inti, meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara, kurikulum Merdeka mempunyai capaian pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini, atau biasa yang kita ketahui dengan nama PAUD, yang dinyatakan dalam paragraf yang menyatakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meraih, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi anak usia dini dalam nilai agama dan moral, perkembangan, dan identitas diri, serta kompetensi numerasi, literasi, sains, rekayasa, teknologi, dan seni. Kemudian, capaian pembelajaran bagi peserta didik sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, biasa yang kita kenal SMP, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan yang biasanya kita sebut dengan SMP, atau sederajat dinyatakan dalam paragraf yang menyatakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meraih, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Itu poin yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Nah, pada kurikulum 13 selanjutnya yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Jadi pada kurikulum 2013 ini jam pelajaran PAUD diatur selama 900 menit per minggu. Sedangkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat diatur per minggu. Adapun pengaturan alokasi waktu pembelajaran peserta didik jenjang pendidikan dasar hingga menengah dilakukan secara rutin setiap minggu di setiap semester oleh sekolah, sehingga siswa akan menerima hasil penilaian setiap mata pelajaran di setiap semester. Sementara itu, struktur kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu yang pertama, pembelajaran rutin atau reguler yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek. Dan yang kedua yaitu proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila khusus jenjang SMK. Struktur kurikulum juga dibagi menjadi 2, meliputi kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejujuran. Dan jam pelajaran bagi PAUD juga sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka juga diatur selama 900 menit per minggu. Sedangkan jam pelajaran di SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat diatur setiap tahun. Jadi, sekolah dasar hingga menengah dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jumlah jam pelajaran yang ditetapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu pembelajaran. Dari sisi pembelajaran, kurikulum 2013 memiliki pendekatan saintifik.
Sementara kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD, sekolah dapat mengimplementasikan berbagai bentuk pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran kurikulum merdeka khusus jenjang sekolah dasar hingga menengah terdiri dari dua, yaitu yang pertama, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian siswa, serta panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% jam pelajaran. Dan yang kedua, yaitu kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekitar 20-30% jam pelajaran. Selanjutnya, yang kelima yaitu penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 ini bagi peserta didik PAUD dilakukan dengan pencatatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan siswa yang dimasukkan ke dalam format ringkasan penilaian mingguan atau bulanan untuk dibuat kesimpulan sebagai basis laporan perkembangan siswa kepada orang tua. Berikutnya, pada peserta didik SD, SMP, SMA, SMK, atau sederajat dilakukan penilaian formatif dan sumatif oleh guru yang berfungsi untuk memantau perkembangan dan hasil belajar, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Selain itu, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, serta menilai sikap dan pengetahuan dan keterampilan. Sementara itu, penilaian pada kurikulum merdeka ini pada siswa PAUD dilakukan dengan cara pelaporan tertulis minimal 6 bulan sekali kepada orang tua yang berisi deskripsi kemajuan capaian pembelajaran anak. Selain itu, laporan juga dapat dilakukan dengan komunikasi lisan dengan orang tua. Kemudian, penilaian untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat berupa penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa. Penilaian juga termasuk penguatan penilaian autentik khususnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta tidak ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan yang dari tadi saya sampaikan ini, kurikulum merdeka merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan fleksibilitas dan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kurikulum ini juga memberikan lebih banyak ruang bagi guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Sementara kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berfokus pada penguasaan materi pelajaran. Jadi, kedua kurikulum ini juga sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.